Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat yang akan membahas seputar teknik-teknik hipnoterapi dan Neuro Linguistic Programming atau NLP. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah teknik menarik, yakni bagaimana cara menghilangkan fobia terhadap lubang-lubang kecil yang dinamakan dengan trypophobia. Ya, apakah Anda mengalami fobia terhadap lubang-lubang kecil seperti lubang-lubang yang ada pada karang, pada buah-buahan seperti stroberi, atau sesuatu yang berlubang-lubang lah seperti itu dan membuat Anda sedikit kalau melihatnya itu bagaimana gitu. Nah, jikalau Anda ingin tahu bagaimana cara menghilangkan fobia tersebut, simak video saya hingga selesai nanti. Sebelum saya memulai video ini, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah subscribe atau memberikan komen serta likes di video saya ini. Atau bagi Anda yang sering menyaksikan video saya dan belum subscribe, saya berharap Anda bisa subscribe karena subscribe bisa memotivasi saya untuk terus membuat video-video yang bermanfaat buat Anda. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan fobia. Fobia dapat dikatakan sebuah ketakutan yang intens terhadap sesuatu meskipun sesuatu itu tidak membahayakan. Nah, fobia bisa disebabkan oleh bermacam-macam. Salah satunya traumatis, akibat masa lalu, pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan, dan juga bisa disebabkan oleh sebuah pembelajaran. Contoh efek traumatis yang pernah saya temukan adalah seseorang yang dengan fobia dengan masker oksigen seperti itu. Kejadiannya ketika dia naik pesawat dan pesawatnya stall atau terjun seperti jatuh, dan tiba-tiba karena memang keadaan darurat, oksigen dari pesawat tersebut keluar dan hampir semua orang berteriak, dan kondisinya pada saat itu sangat menyeramkan sekali. Perasaannya sangat kacau sekali, boleh katakan, karena memang kondisinya sudah benar-benar seperti mau jatuh pesawat, padahal tidak. Dan pada saat seperti itu semua orang panik dan dia mendengar suara-suara orang menjerit, orang-orang berdoa dan menyelamatkan diri dengan cara menggunakan oksigen di mulutnya, sehingga benar-benar efek yang sangat traumatis sekali. Dan akhirnya ketika suatu saat dia melihat masker oksigen, entah kenapa yang ada dalam pikirannya seperti selalu berada di pesawat. Artinya boleh dikatakan dia fobia dengan masker oksigen tersebut. Atau juga yang lucu mungkin dari teman saya yang selalu kalau makan siang gitu ya, dia selalu memesan makanan favoritnya. Apa makanan favoritnya? Makanan favoritnya adalah usus ayam. Ya, usus ayam. Dia selalu kalau makan siang pesan dengan OB gitu ya, untuk diminta dibelikan usus ayam. Nah, suatu saat ketika dia sedang nikmat-nikmatnya makan usus ayam, entah mengapa dia menemukan usus ayam. Di dalam usus ayam tersebut ada gelang karet. Bisa jadi ayam yang disembelih ya, ususnya pernah makan, atau maksud saya ayam tersebut pernah makan gelang karet, dan ketika diolah untuk menjadi makanan masih ada di dalam usus tersebut, sehingga sekarang kalau dia makan usus pasti tidak mau. Karena apa? Takut sekali. Ya, dia masih terngiang-ngiang ada gelang karet yang ada di dalam usus ayam tersebut. Nah, itu boleh dikatakan fobia yang disebabkan oleh traumatis. Nah, fobia lain misalkan yang disebabkan oleh proses edukasi atau pembelajaran seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bisa terjadi kondisinya seperti ini. Misalkan di rumah gitu ya, orang tua Anda gitu ya, ibu Anda atau mama Anda ketika melihat kecoa gitu ya, karena memang sangat takut dengan kecoa, dan refleks sekali ketika melihat kecoa pasti selalu teriak-teriak gitu ya, seperti orang ketakutan gitu. Nah, entah mengapa Anda misalkan di rumah ketika itu mengamati ibu Anda yang melihat kecoa seperti itu, atau mungkin ada anak kecil yang melihat kejadian seperti itu di rumah gitu, dan dia mempelajari sehingga oh, seperti ini kah respon ketika ada kecoa seperti itu, jadi harus teriak-teriak, harus gitu. Nah, di situ akhirnya entah mengapa ketika Anda melihat kecoa, respon otomatis yang Anda berikan seperti ya orang tua Anda, ibu Anda, atau ya seseorang yang teriak-teriak seperti itu. Nah, ini boleh katakan sebuah pembelajaran yang salah dan mengakibatkan fobia. Fobia jenisnya bermacam-macam.
Ada fobia dengan ketakutan dengan ketinggian, dengan darah, dengan kegelapan, dan sebagainya. Setiap orang memiliki fobia yang berbeda-beda. Dalam hal ini kita akan membahas fobia tentang bagaimana ketakutan terhadap lubang ya yang kecil-kecil atau memiliki tekstur tertentu yang tidak beraturan yang dinamakan dengan trypophobia. Dan teknik yang akan saya ajarkan berikut ini bisa digunakan juga untuk penyembuhan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan fobia juga. Dan kita akan bahas sekaligus di video ini. Namun sebelum kita membahas itu, ada informasi penting yang harus Anda ketahui agar proses penyembuhan ini nanti bisa memberikan efek yang positif atau benar-benar menyembuhkan atas fobia Anda. Penting untuk diketahui bahwa setiap pikiran atau informasi yang diterima oleh otak itu di setiap orang berbeda-beda. Maksudnya seperti ini, ada beberapa orang yang bisa mengingat sebuah ketakutan atau kecemasan dalam bentuk gambar. Ada juga yang merekam dalam bentuk suara yang sangat intens di telinga mereka terulang-ulang seperti itu, seperti terngiang-ngiang. Dan ada juga orang yang bisa mengingat sebuah kejadian yang traumatis atau memberikan efek fobia yang berupa perasaan yang sangat tidak menyenangkan, yang mengakibatkan mungkin kalau bertemu dengan situasi atau benda yang ditakutkan tersebut, maka akan menimbulkan seperti keringat dingin, bulu kuduk merinding, perasaan ngeri, perasaan tidak nyaman, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, penting untuk diketahui apa preferensi pikiran Anda ketika Anda melihat atau menemukan sebuah benda atau sebuah kejadian yang berdampak pada efek traumatis tersebut. Maksud saya seperti ini, seseorang bisa jadi, seperti saya katakan tadi, teringat dalam bentuk gambar yang sangat nyata. Misalkan, kalau saya mengingat sebuah trauma yang pernah saya rasakan berupa darah, misalkan seperti itu. Entah mengapa gambar darah di pikiran saya mudah sekali hadir karena saya cenderung untuk mengingat sesuatu dengan menggunakan preferensi visual atau kecenderungan dari otak saya ketika mengingat sesuatu dengan gambar. Namun bagi sebagian orang, efek ini tidak berarti sama sekali ketika melihat darah karena bisa jadi orang tersebut memiliki kecenderungan yang berbeda dengan saya, yakni bisa jadi auditory. Artinya misalkan dia melihat sebuah darah mungkin tidak ada masalah, namun bayangan dia tentang kejadian tersebut di mana mungkin ada suara yang dia rasakan, rintihan, sakitan pada saat melihat darah yang bercecer akibat kecelakaan misalkan seperti itu hadir di telinganya dia, itu bisa jadi itu yang menyebabkan trauma atau menyebabkan efek traumatis dan menyebabkan fobia terhadap situasi yang saya alami dan dialami berbeda oleh orang yang memiliki efek dengan auditori. Dan yang terakhir yang berhubungan dengan perasaan atau kinestetis, bisa jadi ketika melihat darah orang yang memiliki preferensi kinestetis yang hadir adalah rasa yang tidak menyenangkan sama sekali. Bagaimana ia bisa merasakan ketika orang tersebut berada pada kondisi ya boleh dikatakan penderitaannya akibat ya kalau saya katakan kecelakaan, akibat dari kecelakaan tersebut, dan bisa dirasakan sangat dalam oleh orang yang memiliki preferensi kinestetis. Mengapa dikatakan preferensi? Karena boleh dikatakan ini sebuah cara otak menyimpan data yang sesuai dengan kenyamanan Anda. Sekali lagi, apakah itu bisa berbentuk dengan visual, ataukah bisa dengan auditori, atau bisa dengan kinestetis. Nah, lalu apa hubungannya dengan kecenderungan tersebut dengan fobia? Seperti saya katakan di awal tadi bahwa antara fobia dengan kecenderungan ini saling berkaitan. Bisa jadi Anda yang mengalami fobia dengan trypophobia dengan lubang-lubang kecil, entah mengapa jika Anda memiliki preferensi visual, maka yang teringat adalah gambar. Sekali lagi, yang teringat adalah dalam pikiran Anda gambar tentang lubang-lubang yang Anda takutkan tersebut. Misalkan ketika Anda pejamkan mata, entah mengapa gambar itu tetap hadir bentuknya seperti itu. Sehingga ya Anda harus bisa merusak gambar tersebut ketika kita nanti setelah ini, maksud saya, kita akan melakukan sesi hipnoterapi tersebut. Lalu Anda mungkin bertanya, apa tipikal Anda? Preferensi apa yang dimiliki otak Anda?
Untuk menjawab itu, maka pertama, Anda bisa mengamati diri Anda sendiri ketika menerima informasi dari lingkungan sekitar Anda. Apakah dominasi Anda di visual dengan gambar, berupa suara atau auditori, atau berupa perasaan-perasaan yang disebut dengan kinestetis. Atau dengan cara yang kedua, jika Anda ingin mengetahui preferensi Anda, yakni dengan cara tes. Ya, dites ketika Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan, lebih cenderung mengeluarkan kalimat-kalimat atau pernyataan yang mencerminkan visualkah, auditorikah, atau kinestetis. Nah, bisa kita lakukan tes berikut ini. Untuk yang pertama, yaitu mengamati diri Anda. Mungkin saya bisa memberikan sebuah pertanyaan kepada Anda. Ketika saya bertanya kepada Anda seperti ini, apakah yang Anda ingat ketika Anda pergi ke sebuah tempat? Misalkan, saya akan lebih spesifik tempat tersebut, misalkan yang namanya daerah di Jawa Barat, yakni Bandung. Apa kira-kira preferensi otak Anda ketika saya katakan tempat wisata atau mungkin daerah ya di daerah Bandung, dan Anda ingat pertama kali atau keluar dalam pikiran Anda? Pertama, apakah tiba-tiba otak Anda langsung menyediakan gambar pegunungan yang hijau? Atau Anda mengatakan, wah bising sekali karena sudah padat dan macet? Atau yang ketiga, perasaan sejuk dan nyaman? Jikalau yang pertama, yang menggambarkan pemandangan yang hijau, artinya bisa dikatakan dominasi Anda di visual. Jikalau yang kedua, terlalu banyak mempermasalahkan suara-suara, artinya memang Anda dominan di auditori. Atau yang ketiga, yang mengakses rasa, perasaan nyaman, sejuk, dan sebagainya, bisa jadi Anda memiliki preferensi kinestetis. Nah, dari situ Anda bisa mengamati diri Anda. Kira-kira Anda dominan di mana dalam hal mengingat sesuatu. Bisa jadi tadi saya contohkan hanya sebuah tempat di Bandung. Mungkin dari hal-hal yang lain di kantor, dengan atasan Anda, dengan teman sekantor Anda, apa yang Anda ingat dari orang-orang tersebut, dengan lingkungannya. Atau ketika Anda masuk ke dalam sebuah ruangan, ketika Anda masuk ke sebuah ruangan, kira-kira apa yang Anda amati? Tiba-tiba Anda melihat ke sekeliling untuk mengamati lingkungannya, ruangannya, tipikal catnya, interiornya, dan sebagainya. Atau Anda mulai merasakan ketika tiba-tiba sepertinya sejuk sekali, ada air conditioner gitu ya, ada AC, atau ada wewangian gitu ya, akses rasa ada tiba-tiba timbul. Atau yang ketiga, suara yang kedap gitu, tidak terdengar suara apapun ya, itu menjadi preferensi Anda. Atau tiba-tiba Anda dengan sangat peka sekali mendengar suara di luar sana masuk ke dalam ruangan tersebut, sehingga Anda berkomentar sepertinya di ruangan ini terlalu berisik ya kalau untuk meeting atau untuk pertemuan misalkan seperti itu. Jadi apakah preferensi yang disediakan oleh pikiran Anda untuk mengetahui, maksud saya, Anda memiliki tipikal apa? Cek kembali dalam keseharian Anda, apa yang disediakan oleh pikiran Anda. Sekali lagi, apakah itu berupa gambar, berupa suara, atau berupa perasaan-perasaan. Sekali lagi, apa hubungannya preferensi yang saya sampaikan tadi dengan fobia? Tentu ada hubungannya. Jikalau orang yang memiliki dominasi visual, biasanya akan mudah terpancing fobianya jika melihat sesuatu atau ada objeknya. Dan juga jikalau orang yang memiliki preferensi auditori, maka akan mudah terpancing jika tiba-tiba teringat akan sesuatu berupa suara. Dan yang ketiga, orang yang kinestetis pasti akan mudah mengakses rasa-rasa yang timbul dari lingkungannya ketika ia berada dalam sebuah keadaan, sehingga fobia tersebut muncul. Nah, maka cara terbaik untuk bisa menghilangkan fobia tersebut adalah bagaimana merusak preferensi yang Anda miliki tersebut. Jikalau itu berupa gambar visual, maka kita akan rusak gambarnya. Jikalau berupa auditori, kita akan rusak suaranya. Dan jikalau kinestetis, kita akan ganti dengan perasaan-perasaan yang menyenangkan. Nah, dengan kasus fobia berupa tekstur yang kecil-kecil, ya, tidak beraturan, yang disebut dengan tripofobia, maka saya percaya yang hadir dalam ingatan Anda adalah berupa gambar, ya, berupa gambar yang tidak menyenangkan. Bayangkan misalkan ada lubang-lubang kecil seperti itu, pasti berupa visual. Yang kedua, tidak mungkin menurut saya berupa auditori, ya. Dan yang ketiga, pasti dominan juga di kinestetis. Ada perasaan yang sepertinya merinding kalau melihat berupa
tekstur yang tidak nyaman tersebut, sehingga boleh dikatakan ada gambar visual dan ada gambar yang berupa kinestetis. Dua preferensi ini yang akan kita boleh dikatakan kita rusak strukturnya, sehingga Anda akan biasa-biasa saja ketika Anda melihat dan rasanya akan biasa-biasa pula. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali. Pertama, saya minta Anda boleh lakukan ini dengan memejamkan mata, atau pertama-tama kita coba lakukan teknik sederhana terlebih dahulu gini. Apa benda yang ketika Anda hadirkan nyaman? Maksudnya nyaman itu benar-benar berbeda dengan tripofobia, dengan lubang-lubang yang saya katakan tadi. Artinya nyaman seperti ini. Kalau saya, ada sebuah benda yang nyaman yang kalau misalkan saya hadirkan gitu ya dalam pikiran saya, maka bisa menyembuhkan tripofobia. Apa itu? Semen. Ya, bayangkan semen, Anda imajinasikan Anda hadirkan semen satu sak gitu ya, atau berupa beberapa sendok semen Anda taruh di ember, lalu kasih air, Anda aduk-aduk. Bentuknya Anda bayangkan sendiri, Anda rasakan cair berwarna abu-abu. Lalu setelah itu Anda ambil semen tersebut, dan di gambar yang tidak menyenangkan berupa lubang-lubang kecil tersebut, Anda taruh semennya di lubang-lubang tersebut. Oke, silakan Anda bayangkan sekarang. Semen, ya, setelah dikasih air, encer seperti itu, Anda taruh, ya, kita rusak gambar tripofobia Anda dengan semen tersebut. Sehingga semen ini mengisi lubang-lubang tersebut sampai ke bagian yang dalam. Tambahkan kembali, kalau misalkan lubang terlalu banyak, tambahkan sebanyak-banyaknya. Anda memiliki beberapa sak semen sampai semuanya terisi, dan Anda ratakan seperti orang sedang bekerja memplester, ya, istilahnya seperti itu, benar-benar rata, ya. Anda ratakan seperti itu, dan setelah itu tunggu sampai kering. Hadirkan visualisasi, imajinasikan matahari begitu terang dan membuat semen tersebut kering, sangat kering sekali dan solid. Anda pukul-pukul seperti itu dan sangat keras, sehingga lubang yang ada dalam pikiran Anda berubah menjadi semen semuanya. Lakukan beberapa kali. Jika masih ada lubang berbentuk lain yang tidak beraturan, Anda kasih semen lagi, terus seperti itu Anda kasih semen. Atau yang kedua, Anda bisa lakukan teknik yang lebih ekstrim, ya. Anda tahu alat parut atau serut kayu seperti itu, nyalakan, ya, Anda hadirkan dalam pikiran Anda. Ketika ada lubang-lubang kecil itu, Anda serut berulang-ulang sampai berantakan, sampai hancur, sampai ke bagian paling bawah, lalu halus seperti itu, dan lubang-lubang tersebut hilang dalam pikiran Anda, tidak ada lagi sekarang. Seperti itu Anda lakukan berulang-ulang. Sekali lagi, tekniknya adalah rusak gambar berupa tripofobia tersebut, ya, objeknya maksud saya. Lakukan rusak seperti itu dengan berbagai macam cara. Silakan yang nyaman. Mungkin kalau dengan semen tidak efektif, Anda bisa cari yang lain. Dengan alat serut tidak efektif, Anda temukan teknik yang lain. Namun bagi saya, dengan membayangkan semen saja, lubang-lubang tersebut saya tutup, saya isi, lalu saya ratakan, selesai. Lalu saya sugestikan mulai saat ini dan seterusnya. Ketika saya melihat lubang-lubang tersebut, saya melihat semen. Sekali lagi, setiap kali saya melihat lubang-lubang tersebut, saya melihat semen. Ulangi beberapa kali. Tarik nafas, pejamkan mata Anda, lalu keluarkan perlahan-lahan. Alangkah baiknya teknik ini dilakukan sambil Anda relaksasi atau melakukan self-hypnosis. Dan jika Anda belum tahu self-hypnosis, Anda bisa simak video saya tentang self-hypnosis. Baik, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda. Saya yakin Anda bisa melakukan itu, menjadikan ketakutan Anda hilang. Lakukan beberapa kali, lakukan dengan lebih ekstrim, mungkin lebih kuat lagi, sampai benar-benar Anda bisa setiap kali membayangkan tentang lubang-lubang tersebut, yang ada adalah gambar yang lain. Anda rusak itu. Dan saya percaya perasaan Anda ketika melihat lubang tersebut keras, sudah tidak ada perasaan jijik lagi, biasa-biasa saja. Mulai saat ini dan seterusnya, lubang tersebut menjadi semen. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika video ini bermanfaat, silakan Anda subscribe. Sekali lagi, saya Adam Hidayat dari Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.